Electrician, hai. Bisik bicara soal listrik, kita menciptakan hidup lebih baik. Electrician, hai. Basic episode 2 akhirnya syuting juga ya kan. Masih bersama saya one and only Iko Puspaning Tias. Apapun eventnya hostnya akan tetap saya ya. Ya, by the way kita ada di warehouse gudang PLN OP3 Sumedang sambil kita nunggu entrance epicnya ya kan. Entrance epicnya kayak gimana, kita coba lihat ya. Ini dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya banget tamu saya nih. Wih, nanti jadi lagi enggak ya? Salah. Iya. Selamat pagi. Iya. Boleh perkenalan dulu, Pak? Oh iya, oke. Saya Trisna Purnama sebagai iya. kepala regu dari PDKB di PLN UP3 Sumedang. Oke, kepala regunya ya. Hobi nggak perlu, hobi? Nggak usah. Ya. Tempat tanggal lahir nggak usah juga. Oke, barangkali nanti butuh ada yang aja berkepentingan. Oke, ya kan, oke. bahaya. Oke. Electrician, kita akan ngobrol lebih lanjut, lebih panjang lagi, tapi biar si mobil gede ini nanti parkir dulu, ya kan. Terus saya juga tidak cangkel ya, karena sekali. Gap kita terlalu panjang sekali rupanya ya kan. Saya udah pakai hike padahal ya. Oke, sambil nunggu kita berpindah, Electrician boleh simak dulu video berikut ini. Oke. Layaknya prajurit yang memiliki kesatuan khusus dengan keterampilan tempur istimewa, PT PLN Persero juga memiliki pasukan khusus yang dikomando dalam penugasan-penugasan berisiko tinggi. Dikenal sebagai pasukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan, PDKB, unit PLN ini merupakan orang-orang pilihan dengan keterampilan dan kompetensi yang khusus. Pasukan ini terlatih melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian isolator, konduktor maupun komponen lainnya pada jaringan listrik. Mereka memiliki kemampuan khusus dan berisiko tinggi untuk bekerja tanpa harus memadamkan aliran listrik. Berkat kerja keras PDKB, selama ini banyak masyarakat yang tetap dapat menikmati listrik meski terjadi gangguan. Pasukan PDKB merupakan salah satu garda terdepan PLN dalam menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan listrik berkualitas dan berkelanjutan, ucap Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Meski tak banyak dikenal luas oleh masyarakat, PDKB senantiasa bekerja dengan profesional. Di tangan mereka pemeliharaan tower listrik dijalankan meski dengan kondisi arus listrik yang kuat. Ini yang membuat PLN mampu menghadirkan keandalan listrik bagi pelanggan di seluruh tanah air. Terdapat ribuan insan PLN yang tergabung dalam pasukan khusus PDKB ini. Mereka terbagi dalam kerja-kerja khusus seperti PDKB tegangan ekstra tinggi, PDKB tegangan tinggi, dan PDKB tegangan menengah. Bahkan setiap anggotanya memiliki beragam sertifikasi, di antaranya sertifikasi internal PLN, sertifikasi internasional dari OMAKA New Zealand dan Terrestrids Brasil, hingga sertifikasi Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, DJK, Kementerian ESDM yang terkait bidang dan level kompetensinya. Pasukan PDKB pun harus mengedepankan konsep zero accident atau nihil kecelakaan, patuh pada SOP, mengutamakan tim kerja, dan berpegang teguh pada profesionalisme kerja. Nah, kita udah pindah, ya kan? Terus mobil yang tadi epic juga udah ada di belakang kita, ya kan? Nanti kalau mau tanya-tanya, itu mobil apa dan bagaimana, nanti, ya nanti. Tenang, ya kan? Nah, udah ada tadi yang perkenalan di awal. Ada Pak Trisna, asik. Ketua tim PDKB. Bagi apa nih? Mang, AA, Aduh. Kang, Om. Sebenarnya saya udah nggak terlalu kelihatan tua mungkin ya. Kang aja mungkin ya, biar lebih nyalsai lah, lebih santai lah ya. Kang ya? Iya, boleh ya Kang. Oke. Kalau Kang Om nanti Trisna. nyangkanya gitu ya. Iya. Biar Om ya? kelihatan nggak terlalu akrab gitu ya kan. Iya. Oke.
Kang Krisna, misi kita pagi ini adalah memperkenalkan apa itu PDKB ke halayak elektrizen. Ya, ya kan. Nah, Anda sebagai ketuanya ya di sini, ketua timnya, boleh nggak disebutin dulu apa itu kepanjangannya dari PDKB? Ya. Nah. Oke. Jadi PDKB itu yang mana kalau singkatannya itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan ya Bu Ike ya. Jadi banyak yang stereotip beredar ya di masyarakat. PDKB itu tim khususnya PLN atau Kopassusnya PLN. Kenapa sih bisa sampai muncul stereotip seperti itu? Dikatakan tim khusus PLN. Jadi mungkin karena memang dari tim kita, tim PDKB itu terdiri dari pegawai PLN yang statusnya sudah pegawai PLN, diklat di PDL Semarang kalau di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat kompetensi khusus untuk mengerjakan pekerjaan PDKB. Yang mana nantinya diklat sekitar 1-2 bulan, kita itu nantinya mendapatkan sertifikat kompetensi untuk menjadi pelaksana PDKB atau linesman PDKB kita sebutnya ya. Jadi ketika sudah mendapatkan sertifikat tersebut, seseorang bisa mengerjakan pekerjaan PDKB khususnya menjadi linesman terlebih dahulu. Yang nantinya berjenjang juga Bu Ike, setelah menjadi linesman beberapa tahun, sesuai kebutuhan unit, mungkin pegawai tersebut bisa diklat kembali di UPDL Semarang untuk menjadi penyelia PDKB di jenjang selanjutnya mungkin nanti. Seperti itu kira-kira. Maksudnya penyelia tuh udah level supervisor gitu ya? Pengawas lah ya, pengawas. Pengawas. Lah ya, pengawas. Jadi nanti berjenjang gitu ya. Nah itu dia teman-teman, jadi PDKB pekerjaan dalam keadaan bertegangan listrik ya. Betul. Maksudnya. Jadi kondisinya masih dalam keadaan ada listriknya, jadi teman-teman PDKB ini sekali. Gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah kalau di PDKB itu maksudnya cara kerjanya kayak gimana? Maksudnya teman-teman kondisi bertegangan tuh apakah teman-teman naik dan lain sebagainya, bagaimana itu? Oke, metode kerja mungkin ya maksudnya. Nah itu dia. Jadi kita di PDKB itu ada beberapa metode kerja, khususnya yang di Sumedang dulu lah ya, kita runut dari awal. Di Sumedang kita menggunakan metode bekerja untuk sampai saat ini kita bekerja secara berjarak, PDKB berjarak. Yang mana artinya PDKB berjarak tersebut adalah tim PDKB bekerja menggunakan galah atau tongkat berisolasi. Jadi tongkatnya itu bukan sembarang tongkat lah ya. Berisolasi minimal 20 kP. Tapi tongkat tersebut dengan berbagai kegunaannya, ada yang buat motong kabel, ada yang buat mengepres jaringan, dengan berbagai kegunaannya, dengan berbagai jenisnya. Tongkat tersebut kita tes, untuk tes isolasinya sekitar 6 bulan sekali. Kita berangkat ke Pusertip atau ke UPDL Semarang untuk memastikan tongkat tersebut, tongkat galah berisolasi tersebut masih layak digunakan secara PDKB atau tidak. Ya, nantinya kalau yang masih layak kita pergunakan kembali, yang tidak layak kita pisahkan pastinya ya, karena safety is number one ya, pastinya kan. Ya jadi teman-teman kayak gitu ya. Jadi tim PDKB ini kalau kerja masih pakai macam apa, stick gitu ya? Kalau metode berjarak ya kita memakai stick atau tongkat berisolasi. Iya, tongkat berisolasi, bukan tongkat sembarang tongkat. Ya gitu lah ya. Agak ngeri ya maksudnya, jadi megang jarak, kira-kira kalau itu jaraknya berapa? Dari jaringan tuh kira-kira ada berapa? Good question. Pertanyaan yang sangat cerdas sekali ya, kita. Jadi memang kita di PDKB berjarak khususnya mempunyai jarak minimal atau kita sebutnya elemen pelindung EP lah ya. Untuk satu EP itu sekitar 10 cm dan kita untuk PDKB berjarak melakukan pekerjaan 60 cm di 6 elemen pelindung, 6 EP untuk PDKB berjarak ya. Ya cukup dekat ya. Jadi kalau teman-teman lumayan bayangin tuh jaringan yang ada 3 kabel tuh, nah teman-teman kurang lebih jaraknya cuma 60 cm doang. Khususnya kita di sini berbicara tentang tegangan menengah ya, di 20 kV, 20 kV, 6 EV. Agak ngeri bahasannya, tapi ya sebelum itu, Bapak barangkali mau minum? Tergantung tuan rumah sih, kalau masih ya saya. Kalau podcast sebelah punya Yanti, kita punya Yanto. Yanto, ya? Mana Yanto? Yanto, iya. Yanto akan datang bawa minuman. Mana ini Yantonya ya? Yanto ya. Kalau di podcast sebelah ada Yanti ya. Iya. Kita lihat Yanto akan. Semisterius apa Yanto? Iya. Ini Yanto, ada safety ya kan?
Harusnya tadi pakai WRP kayak salah Yanto ya. Oke, Oke, ini Yanto, dia. Yanto. Agak berbulu ya, Yanto ya. Iya. Makasih Mas Yanto. Makasih ya Mas Yanto. Iya, on frame ya kan. Oh ini nggak sponsor ya? Iya. Tutupin aja. Nah, omongan ngeri kita akan berlanjut, ya Omongan kan? ngeri. Oke, kalau PDKB di Sumedang itu adanya sejak mulai kapan? Oke, di Sumedang sendiri, kalau kita runut dari awal ya, boleh ya. Kita sedikit FYI buat elektrisian semua. PDKB itu untuk di Indonesia sendiri berdiri di UPDL Semarang di tahun 1993, Mbak Iko. 1993. Kemudian untuk di Sumedang sendiri sekitar tahun 2003. 2003. Jadi udah lumayan 10 senior tahun tuh. kemudian ya. 10 tahun kemudian ada di Sumedang 2003 dengan berbagai seniornya. Nah, oke, ya. Jadi dari tahun 2003 ya tadi 2003. ya. 2003 sampai sekarang 21 udah banyak tahun lah. ya. Berapa tahun tadi? 21 tahun Wih, berarti 21 udah ada di tahun. Sumedang. 21 tahun pasti banyak pergantian personel ya kan? Pergantian pemain. Ya. Nah, kalau untuk posisi saat ini personelnya itu apa aja tuh? Maksudnya bagian-bagian di PDKP itu ada apa aja di situ? Dalam satu tim tuh. Jadi untuk job desk-nya sendiri, jadi PDKB itu kalau kita runut secara struktur organisasi, kita di bawah Asman Jaringan ada 1 TL atau tim leader, kemudian 3 penyelia yang terdiri dari kepala regu, pengawas K3 dan juga preparator. Dan 3 landsman, kita punya 3 landsman, jadi total kita berjumlah 7 orang untuk personil PDKB Sumedang saat ini. Untuk tugasnya masing-masing atau job desk-nya, TL tentunya tim leader sebagai koordinator untuk mengkoordinasi semua tim. Untuk pengawas pekerjaan atau kepala regu, kita mengawasi kesesuaian IK dengan yang dikerjakan oleh landsman di lapangan. Sesuai dengan IK atau tidak, di sana pengawas pekerjaan mempunyai wewenang untuk memberikan teguran atau ya memberikan pengawasan lah tentunya sesuaian IK dengan pekerjaan. Kemudian pengawas K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja tentunya mengawasi keselamatan para pelaksana dari segi APD yang digunakan, kemudian dari kesehatan para landsman atau para pelaksana yang dicek, ditanya dulu sebelum bekerja di lapangan apakah siap untuk melakukan pekerjaan hari ini atau tidak. Kemudian preparator di sini, preparator adalah tugasnya sebagai untuk menerima WO, penerima WO dari bisa berupa eksternal atau internal WO itu. Jadi eksternal itu datang dari ULP, dari TL teknik ULP, kemudian ada WO internal itu datang dari PDKB sendiri, hasil survei dari preparator tersebut. Jadi WO yang datang itu, misalkan WO eksternal yang datang dari ULP, disurvei terlebih dahulu oleh preparator, apakah layak dikerjakan oleh PDKB atau tidak secara konstruksi, secara lokasi, dan kesesuaian dengan IK-nya nanti yang dipakai. Jadi preparator melakukan survei di sana sebelum melakukan pekerjaan PDKB. Dan tentunya yang terakhir adalah landsman, yaitu landsman sebagai pelaksana nantinya di lapangan nih, untuk melaksanakan pekerjaan PDKB. Jadi nantinya ada landsman dan groundman, kalau di lapangan kebagi 2 nantinya. Begitu, groundman melayani dari bawah, landsman yang bekerja di atas. Begitu. Ya, tadi disebutin panjang banget ya kan, ada TL, ada kemudian pengawasnya, kemudian baru ke landsman. Pelaksananya betul. Berjenjang ya, banyak yang ngawasin gitu. Maksudnya dalam artian bahwa tim ini kerjanya memang harus se-safety itu. Se-safety ya itu, kan? betul. Jadi ada pengawas dari segi SOP bener nggak gitu kan, terus kemudian dari APD orangnya yang sendiri gitu kan, dari segi kesehatan orang-orangnya dalam timnya dalam bekerja ini, dia aman nggak atau dia sehat nggak, dia dalam kondisi oke nggak untuk bekerja, Betul kayak gitu sekali, ya, layak atau kira-kira tidaknya, betul. Iya. Sebelum lebih jauh lagi ya kan, kalau boleh kita tanya, kenapa sih harus ada PDKB gitu kan? Kenapa PDKB ini dibentuk itu sebenarnya tujuannya apa? Oke, kenapa ya harus ada PDKB? Pastinya di sini elektrisian semua. Siapa sih yang tidak kesal, tidak ngedumel dengan pemadaman listrik gitu kan? Jadi pemadaman listrik itu kadang ada yang memang disebut pemadaman terencana untuk dilakukan pemeliharaan. Jadi PDKB ini hadir untuk meminimalisir pemadaman yang memang terencana. Misalkan ada satu pemasangan penangkal petir di satu daerah. Itu kan membutuhkan 1-2 jam ya untuk pemadaman.
Dan di masa sekarang ini kan listrik itu sangat dibutuhkan untuk berbagai jenis alat lah ya di rumah tangga membutuhkan listrik. 1-2 jam itu kan sangat berpengaruh lah ya nanti untuk siapapun yang memakai listrik. Dan dengan adanya PDKB ini kita bisa meminimalisir pemadaman tersebut. Jadi tanpa harus dipadamkan, pekerjaan tersebut misalkan pekerjaan pemasangan penangkal petir tersebut bisa tetap dilaksanakan secara PDKB gitu. Jadi nggak perlu pemadaman kalau ada PDKB. Untuk pemadaman yang terencana lah ya sini. Ya, itu ya elektrisian. Jadi Anda tetap bisa beraktivitas menggunakan listrik sesuai dengan kebutuhan, ya kan, sesuai dengan keperluan Anda. Kantor dan sebagainya nggak akan padam saat PDKB ini bekerja. Ya, itu ya. Oke, nah ngomong-ngomong tadi, ya kan di awal kita akan tanya. Kalau saya bilang Bumblebee nggak kuning warnanya, ya kan? Ini Transformer lah. Oh, Transformer ya kan, Transformer. Ya, kalau ini mobil operasionalnya PDKB itu. Betul sekali. Jadi seperti tadi yang saya bilang di awal, Mbak Ike. Jadi untuk PDKB sendiri mempunyai beberapa metode dalam bekerja ya. Jadi yang pertama ada metode berjarak, kemudian metode PDKB sentuh langsung. Dan yang ketiga metode potensial ya. Yang ketiganya. Jadi yang untuk mobil Transformer ini adalah untuk PDKB sentuh langsung atau PDKB SL kita sebutnya. Sentuh langsung. Apa itu? Nah, seram nggak tuh kedengarannya kan sentuh langsung. Jadi untuk PDKB sentuh langsung ini kita melakukan pekerjaan PDKB tidak lagi menggunakan galah berisolasi, tongkat berisolasi yang tadi berjarak ya. Jadi kita untuk PDKB sentuh langsung mempunyai APD khusus. Jadi nanti ada sarung tangan khusus, kemudian ada slip atau jaket khususnya, baju APD khusus. Untuk melakukan pekerjaan PDKB memegang langsung listrik 20 kV. Dipegang langsung gitu? Betul sekali, di atas bucket yang ini. Oke, jadi orangnya naik gitu ya? Ya betul, nanti jadi untuk PDKB SL ini kita ada IKA yang beda lagi, IKA khusus untuk PDKB SL melakukan pekerjaan pemeliharaan yang kita menyentuh langsung kabel 20 kV-nya nanti. Entah itu pekerjaannya penggantian isolator atau misalkan pemasangan tadi penangkal petir. Kita menyentuh langsung 20 kV dengan menggunakan mobil Transformer ini. Nah, tentunya dengan APD khusus ya. Ya, makin ngeri nggak sih ya kan? Jadi pakai isi Transformer ini ya kan, mobil SL ini naik pakai bucket, keranjang gitu kan. Terus si kabel dipegang. Kebayang nggak? Di rumah yang kalau misalnya di rumah nih 220 ya? 220 betul. 220. Nah ini 1000 kalinya 20.000 ya kan? Kalau yang 220 kita kesetrum aja kayak yang udah kaget gitu ya. Beli ini teman-teman saya ini, iyalah ya. Bro ini 20.000 ya kan, dipegang langsung. Kalau untuk metode yang sentuh langsung ya, dipegang langsung untuk dapat melakukan pemeliharaan. Betul sekali. Gitu ya. Nah, berarti kalau sekarang di Sumedang PDKB-nya udah jadi yang SL gitu? Nah, untuk Sumedang sendiri, karena memang untuk PDKB SL ini kita membutuhkan Serkom khusus lagi, pendidikan kembali untuk pendidikan ke PDKB SL. Karena memang timnya belum terpenuhi semua untuk pendidikannya, jadi kita menggunakan metode kombinasi. Baik, ada disebut metode kombinasi, metode keempat, itu metode tambahan. Jadi kombinasi ini adalah penggabungan dari antara metode berjarak tadi yang memakai galah isolasi dengan metode SL. Jadi si bucket ini kita naikkan, nanti mendekati ke jaringan dengan EP yang tadi 60 cm. Kita masih menggunakan galah berisolasi untuk alat tambahannya saja. Ya, Dan juga disesuaikan sama lokasi juga mungkin ya, karena tidak semua lokasi yang tepat untuk menggunakan metode SL ini, karena kan mobilnya juga lumayan lebar, memakan badan jalan yang lumayan. Jadi lokasi dan konstruksi juga pasti disesuaikan dengan PDKB SL ini. Yang nanti, mana tadi diserupai oleh preparator tadi. Gitu. Nantinya akan apa namanya? Bertahap kali ya. Bertahap insya Allah. Nanti akan apa namanya? Tapi tetap tadi ya, maksudnya ngecek dulu nih kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan betul mungkin sekali. Mungkin nggak pakai mobil yang segede ini betul gitu kan sekali. Untuk masuk ke wilayah yang mau dipelihara gitu ya. Jadi sementara masih pakai akomodasi sambil nanti bertahap menyesuaikan dengan kesiapan SDM-nya kesiapan kali ya. SDM dan juga alat-alat mungkin ya. Yang pasti PDKB
tanpa padam, apapun metodenya, gitu. Oke, Yang gitu berjarak ya, ataupun yang SL underline-nya, tanpa padam. ya kan? Jadi Underline-nya apapun PDKB-nya tetap tanpa padam. betul ya kan? sekali. Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya mewakili elektrisen. Kan ini yang dihadepin listrik dengan kekuatan yang luar biasa, ya nggak Betul. sih? Nah, kira-kira sebelum naik tiang atau sebelum kerja, pernah nggak ada ngerasa takut, Takut mungkin ya. gemper gitu ya? Mungkin ada sedikit trauma gitu kan? Keseru nggak atau apa gitu? Ya betul sekali. Nah. Jadi pertanyaan itu sebelum datang dari elektrisen, datang juga dari kita sendiri Oh, gitu. sebelum berangkat pendidikan ya. Emang bisa kita di pendidikan, Nah, itu. kemudian nantinya bisa mengerjakan tanpa padam secara PDKB. Pasti pertanyaan itu datang juga dari diri kita sendiri sebelum berangkat pendidikan. Tapi setelah, makanya tadi kita disebut tim khusus, punya sertifikat kompetensi khusus, kita didiklatkan terlebih dahulu di Udiklat Semarang dengan IK yang sudah terbentuk, dengan IK yang memang menyesuaikan pekerjaan secara PDKB. Jadi kita memang diberikan kepercayaan nanti alat yang kita gunakan, kemudian APD yang kita gunakan, itu memang sudah berlisensi atau memang sudah lulus uji lah ya. Untuk alat sendiri, kita melakukan pengetesan sekitar 6 bulan sekali, yang tadi alat berisolasi. Kemudian untuk mobil PDKB SL sendiri kita tes 3 bulan sekali gitu. Oke. Kita mengetes isolasinya, apakah memang masih layak untuk digunakan secara pekerjaan bertegangan. Karena kan kita memang bukan manusia super lah ya, kita sama-sama manusia biasa. Jadi kita memang harus percaya pada alat. Dan alat itu memang sudah diuji terlebih dahulu dengan jangka waktu yang masing-masingnya punya jangka waktu sendiri. Oke. Begitu. Jadi intinya bagaimana memastikan manusianya aman, alatnya Sistemnya aman aman, juga. sistemnya aman. Betul gitu sekali, ya. betul. Oke. Jadi kita bukan manusia super, sama aja sih iya. kita juga. Oke. Nah, barangkali nih kalau yang mau ya kan elektrisen, barangkali ada yang mau juga gitu ya gabung dengan tim PDKB Oh, iya. gitu ya. Ya pastinya masuk PLN dulu ya kan. Betul sekali. Dengan serangkaian tes gitu. Dengan serangkaian tes. Harus nyiapin apa sih gitu? Kalau pengen masuk, saya pengen kayaknya nih keren nih jadi PDKB nih gitu. PLN atau PDKB lah ya khususnya. Jadi untuk kalau masuk PLN sendiri kan pasti tahu lah ya untuk serangkaian tesnya. Kemudian untuk PDKB sendiri memang PDKB yang berangkat di diklat PDKB itu adalah yang memang sudah berstatus pegawai PLN. Jadi bukan siswa prajab ya Bu Iko. Iya. Jadi untuk pegawai PDKB sendiri kita harus mempunyai status pegawai PLN terlebih dahulu yang sudah lulus. Kemudian nanti kesiapan mental mungkin lah ya, mental dan dedikasi mungkin ya. Iya. Oke. Tapi percaya sih sama alat, pokoknya Iya. insya Allah safety. Nah itu ya. Jadi apa namanya, intinya kalau tim PDKB itu memang beda ya, kayak misalkan Kopassus atau apa dari awal. Kalau kita enggak, jadi memang kita udah ada di jadi pegawai dulu. Betul ya kan, sekali. baru nanti mungkin ada filtering kali ya. Dan tidak menutup kemungkinan pria dan wanita juga bisa. Nah itu dia. Karena beberapa kali di beberapa kesempatan saya di diklat di PDL Semarang, ada juga yang perempuan melakukan diklat PDKB juga iya. gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika memang sanggup dan siap, why not gitu kan? Kenapa Oke, kacang? Iya. Why not? Kenapa tidak gitu Nggak kan? nyampe Jas ya. Oke. Ya itu tadi ya kan, yang penting aman alat, aman orang. Insya Dan Allah. tadi kalau misalkan yang mau pengen Join. masuk PDKB timnya, masuk PLN dulu ya kan, daftar PLN dulu kalau ada rekrutmennya ya kan. Betul sekali. Oke. Ada closing statement sebelum kita tutup? Oke, PDKB itu kan tadi ya tim khususnya PLN, Kopassusnya PLN. Terus kebetulan memang hari lahir PDKB itu di Hari Pahlawan, Mbak Iko. Jadi Heroes Day lah ya, Heroes Day. Asik, ya. Jadi closing statementnya mungkin everyone can be a hero in his own path. Jadi setiap orang bisa menjadi pahlawan di jalannya masing-masing. Iya. Jadi nggak harus jadi PDKB juga buat jadi pahlawan listrik gitu kan. Iya. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di Iya. jalannya masing-masing. Apalagi kalau yang di daerah-daerah yang mungkin 3T gitu ya, itu Iya. luar biasa memang perjuangannya ya. By the way ya, seperti
si Kang Trisna bilang semua orang punya bagian masing-masing ya kan, untuk dapat berkarya, untuk dapat berdedikasi, menunjukkan apapun itu eksistensinya ya kan. Ya, oke, Elektrizen, obrolan kita tentang PDKB lumayan lah ya, udah lumayan cukup panjang lebar. Oke. Semoga Bistik episode 2 kali ini akan memberi insight untuk Elektrizen semuanya tentang kelistrikan tentu saja ya. Jadi tidak melulu tentang padam dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada orang behind the scene-nya, ya kan? Ada orang-orang di balik listrik untuk Elektrizen semuanya untuk tetap menyala. Ya, kita banyak bagian dari PLN yang mungkin akan kita kupas untuk bisik-bisik episode selanjutnya juga, ya kan? Kali ini tentang PDKB seru, ya, dengan transformer, ya, sebagai background kita. Itu saja teman-teman Elektrizen, bisik episode 2. Kita akan jumpa lagi dengan mungkin tema yang lainnya, atau kita akan bahas kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, masih belum puas tentang PDKB dan lain sebagainya, boleh silakan komen, silakan DM dan lain sebagainya ya kan di IG. Oke, biar lebih afdol kita tutup dengan yel-yel PDKB Bu Iko. Kita punya yel-yelnya sendiri. Jadi gimana untuk tuh? ketika PDKB safety 3 kali, yes gitu. Oh ya, ya. Baik, kita mulai ya. Untuk menutup PDKB, safety, yes. Oke. Thank you Kang Dris sudah hadir di sini. Juga teman-teman PDKB. Semoga selalu sehat dan juga keep selalu safety. Iya, betul sekali. Saya Gulsa Linja, sign out. Kita akan ngobrol lagi di Bisik Bicara Seputar Listrik episode berikutnya. Bye. Bistik bicara seputar listrik. PDKB safety, yes.